Hai teman-teman, kenalin namaku Gipsy, robot dari masa depan. Teman-teman, tahu nggak sih kalau zaman itu selalu berkembang? Dunia industri, masyarakat, hingga organisasi pun ikut mengalami perubahan loh. Nah, kita lihat yuk bagaimana perkembangan revolusi industri yang terjadi di dunia. Pada tahun 1784 terjadi revolusi industri 1.0, di mana mesin uap mulai ditemukan dan digunakan untuk membantu pekerjaan pada kala itu. Lalu, pada tahun 1870 terjadi revolusi industri 2.0. Masyarakat mulai menggunakan mesin produksi massal dengan tenaga listrik atau minyak. Kemudian, pada tahun 1969 terjadi revolusi industri 3.0. Masyarakat mulai menggunakan teknologi informasi dan juga mesin yang bersifat otomatis. Nah, mulai pada tahun 2011, mesin-mesin sudah terintegrasi melalui jaringan internet loh. Inilah yang menjadikan salah satu ciri dalam revolusi industri 4.0, yaitu Internet of Things. Kemudian, pada 21 Januari 2019 lalu, Jepang mulai meluncurkan suatu inovasi perubahan bernama Society 5.0, yang berpusat pada manusia atau human-centered dan berbasis teknologi atau teknologi-based. Lalu, bedanya apa ya Industri 4.0 dengan Society 5.0? Industri 4.0 berfokus pada produksi, modal, dan teknologi, sedangkan Society 5.0 berupaya menempatkan manusia sebagai pusat inovasi. Dampak teknologi pada Industri 4.0 terus diintegrasikan untuk peningkatan kualitas hidup, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan. Kalau gitu, apa sih pengaruh Society 5.0 terhadap organisasi? Terdapat 3 tuntutan yang membuat organisasi harus berubah, yaitu perkembangan teknologi, economic shock seperti keruntuhan sektor keuangan, serta tren sosial. Dari sinilah organisasi harus terus menyesuaikan produk dan strategi marketing agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, ada juga kompetisi antar organisasi yang membuat perusahaan harus mengembangkan produk baru secara cepat. Pada akhirnya, segala tuntutan tersebut bisa membuat karyawan takut dalam menghadapi perubahan loh. Apa sih yang menyebabkan seseorang bisa takut dalam menghadapi perubahan? Manusia seringkali melihat perubahan sebagai suatu ancaman. Penyebab pertama adalah security, yaitu perubahan akan mengancam perasaan aman yang dimiliki oleh karyawan. Cara mengatasinya yaitu dengan membangun hubungan positif. Individu akan lebih menerima perubahan jika mereka mempercayai manajer dan percaya bahwa lingkungan kerjanya sebagai tempat yang aman. Penyebab kedua yaitu habit atau kebiasaan dari rutinitas pekerjaan itu sendiri. Ketiga, ada economic factors, yaitu karyawan merasa takut tidak bisa melakukan tugas baru sehingga menurunkan produktivitas dan juga gaji. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, perusahaan bisa memberikan support dan komitmen berupa konseling, training skill baru, atau memberikan waktu cuti. Selain itu, perusahaan juga bisa memberikan bentuk dukungan lain berupa technical training untuk meningkatkan kemampuan teknis karyawan. Training ini sangat penting dalam berubah struktur organisasi karena teknologi menjadi pusat utama dalam membangun Society 5.0. Keempat, fear of the unknown, karena perubahan mengandung ketidakpastian dan ambigu. Yang terakhir, selective information processing. Individu hanya mencari informasi yang ingin diketahui saja dan mengabaikan informasi lain. Nah, dalam mengatasi kedua hal ini, maka perusahaan bisa membangun komunikasi yang baik mengenai perubahan dan memberikan karyawan kesempatan untuk aktif berpartisipasi pada setiap kegiatan yang mendukung rencana masa depan. Bentuk dukungan perusahaan dalam komunikasi dan partisipasi dapat terwujud dengan mengadakan sensitivity training yang bertujuan mengubah perilaku melalui interaksi kelompok yang tidak terstruktur sehingga karyawan bebas berdiskusi secara terbuka. Dari sini, informasi yang karyawan terima akan beragam dan bisa membuka pikiran mereka terhadap perubahan. Nah, dengan berbagai dukungan tersebut, perusahaan akan mampu mendorong karyawan untuk mengembangkan potensi dan kreativitasnya. Tak hanya itu, sumber daya manusia yang baik juga akan menghasilkan produk yang berkualitas. Ketika organisasi sudah memahami penyebab karyawan sulit menerima perubahan, mengetahui bagaimana cara mengatasinya, dan melakukan intervensi yang tepat, maka organisasi tersebut akan mudah beradaptasi, terutama dengan perkembangan teknologi. Dengan pemanfaatan teknologi, organisasi tetap dapat terhubung dengan masyarakat melalui big data dan IoT. Perusahaan bisa mempertahankan eksistensi, kualitas, dan produktivitas kinerja, serta dapat menyediakan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak selamanya perubahan itu membawa dampak negatif. Dalam hal ini, perusahaan harus siap dan mampu mendorong karyawannya untuk beradaptasi demi mengarahkan kita pada kemajuan pembangunan Society 5.0. Terima kasih sudah menyimak video kami, semoga bermanfaat. Yuk kita sama-sama menjadi agen perubahan masa depan.